Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang tata nama senyawa hidrokarbon, yaitu tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Misal diketahui senyawa C4H8, C2H2, dan C3H8. Apakah nama dari ketiga senyawa ini? Yuk ikuti penjelasannya sampai selesai ya. Pada dasarnya, awal dari nama senyawa hidrokarbon ditunjukkan dari jumlah atom C-nya. Jika jumlah atom C-nya 1, maka awal namanya adalah met. Jika jumlah atom C-nya 2, maka et. Jika jumlah atom C-nya 3, maka awal namanya adalah prop. Jika 4, but. Jika 5, pen. Jika 6, awal namanya adalah hex. Jika jumlah atom C-nya 7, awal namanya hep. Jika 8, ok. Jika 9, non. Dan jika 10, maka awal namanya adalah dek. Oke, sekarang kita kembali ke soal yang tadi ya. Di sini ada senyawa C4H8. Kita lihat jumlah atom C-nya. Jumlah atom C-nya adalah 4, berarti awal namanya adalah but. Lalu akhirannya bagaimana? Karena C4H8 adalah golongan alkena, maka diakhiri dengan atau sesuai dengan golongannya yaitu ena. Jadi nama dari senyawa C4H8 adalah butena. Lalu untuk C2H2, kita lihat jumlah atom C-nya adalah 2, maka awal namanya adalah et. Karena C2H2 adalah golongan alkuna, maka akhirannya adalah una. Oke, kita lanjut untuk C3H8. Jumlah atom C-nya adalah 3, berarti awal namanya adalah prop. C3H8, ingat, adalah golongan alkana, maka dikasih akhiran ana menjadi propana. Lalu, bagaimana cara membedakan alkana, alkena, dan alkuna? Nah, cara membedakannya, adik-adik bisa lihat di video kakak sebelumnya ya, yaitu tentang penggolongan hidrokarbon. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan soalnya dalam bentuk rumus molekul ya. Lalu bagaimana jika soalnya dalam bentuk rumus struktur seperti ini? Apakah nama dari senyawa ini? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus paham dulu ya jenis-jenis alkil. Jadi, soal ini kita skip dulu. Kita lihat alkil atau cabang itu apa sih? Alkil atau cabang itu memiliki rumus molekul CnH2n+1. Nama alkil juga disesuaikan dengan jumlah atom C-nya ya. Contoh misalnya ada cabang atau alkil CH3. Ini tangkai cabangnya ya. CH3 namanya adalah metil karena jumlah atom C-nya adalah 1. Terus, kalau cabangnya memiliki atom C2, berarti namanya adalah etil. Kalau jumlah atom C-nya 3, berarti namanya adalah propil. Lalu, jika jumlah atom C-nya 3 tetapi bentuk atau strukturnya berbeda, misal seperti ini, nah ini namanya bukan propil lagi ya, tapi isopropil. Kemudian, jika bentuknya seperti ini namanya iso. Lihat jumlah atom C-nya ada 4, berarti isobutil. Lanjut ya ke jenis yang lain yang sering keluar di soal. Kalau bentuknya seperti ini, nama cabangnya adalah sekbutil. Sek di sini artinya sekunder atau atom C ini yang akan terikat ke rantai induk itu termasuk atom C sekunder. Kemudian ada lagi yang bentuknya seperti ini. Ini namanya tersbutil. Butil sesuai dengan jumlah atom C-nya. Kemudian ters itu karena C yang terikat dengan rantai induk merupakan C tersier atau mengikat 3 atom C lainnya. Makanya namanya menjadi tersbutil. Oke, kita lanjut menjawab soal yang tadi ya. Adik-adik masih ingat ini senyawa golongan hidrokarbon apa? Ya, ini adalah jenis atau golongan alkana. Karena ikatan antar atom C dengan atom C lainnya tunggal semua.
Bagaimana tata nama untuk senyawa alkana? Yang pertama adalah tentukan dulu rantai induknya. Rantai induk pada senyawa alkana adalah rantai yang paling panjang dari pangkal sampai ujungnya. Jadi kita hitung dulu ya, dari C sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus dari kiri ke kanan, itu jumlah atom C-nya 6. Kalau dari kiri ke kanan, terus ke bawah, itu juga jumlah atom C-nya adalah 6. Kemudian dari kiri ke C2H5 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 ya. Berarti kita ambil yang 6. Boleh lurus terus ke bawah. Jadi kita tinggal pilih salah satu. Nanti hasilnya atau jawabannya sama saja. Kita lingkari rantai induknya. Di sini kakak pilih yang lurus saja ya. Langkah yang kedua, rantai induknya kita kasih nomor. Ingat, penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Dari sebelah kiri, 1, 2, 3, ketemu cabangnya di nomor 3. Dari sebelah kanan, 1, 2, ketemu cabangnya di nomor 2. Jadi, penomoran rantai induk kita mulai dari atom karbon sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita beri nama, urutannya adalah tulis nomor cabang, nama cabang, kemudian nama rantai diakhiri dengan akhiran ana, karena dia golongan alkana. Kita lihat nomor cabangnya adalah nomor 2 dan nomor 4. Di sini ada 2 cabang ya. Di nomor 2, nama cabangnya adalah metil, karena jumlah atom C-nya 1. Sedangkan di nomor 4, nama cabangnya adalah etil, karena jumlah atom C-nya 2. Nah, yang kita tulis duluan yaitu sesuai abjad. Berarti kita tulis etil dulu. Jadi nomor cabangnya etil, yaitu di nomor 4. Kemudian nama cabangnya adalah etil. Lalu dilanjutkan nomor cabang yang kedua, yaitu cabangnya metil di nomor 2. Kemudian nama cabangnya yaitu metil. Lalu nama rantai induknya. Rantai induknya ada 6. Kalau 6 ingat hex. Karena dia golongan alkana, maka akhirannya kita tambahkan dengan ana. Jadinya heksana. Penulisan angka dengan huruf itu dipisahkan dengan strip seperti ini. Kemudian untuk kata dengan kata seperti metil dengan heksana itu tanpa spasi ya. Lanjut kita coba contoh yang lain. Misal diketahui rumus struktur seperti ini. Langkah yang pertama, tentukan dulu rantai induknya. Caranya sama ya, kita hitung satu-satu dulu dari pangkal sampai ujung. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari yang lebih panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai terpanjangnya jumlah atom karbonnya adalah 6. Bisa ke bawah, terus ke samping kanan lagi. Kalau ke bawah, terus ke samping kanan yang atas ini itu tidak boleh karena atom C-nya hanya 5. Kita pilih rantai terpanjangnya yang ke bawah ya. Langkah kedua kita kasih nomor. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Berarti kita mulai dari bawah ya. Karena atom cabangnya dekat dari atom C yang di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut kita kasih nama. Aturannya tulis nomor cabang. Cabangnya terletak di nomor 2 dan di nomor 3. Cabang yang di nomor 2 namanya metil, cabang yang di nomor 3 juga namanya metil. Kalau namanya sama, maka penulisannya sekali saja. Metilnya sekali saja, tapi kita kasih sebelum metil kata di. Itu menunjukkan bahwa ada 2 metil. Jadi kita tulis nomornya, berarti di nomor 2 dan di nomor 3 ada 2 metil, dimetil. Kemudian nama rantai induknya. Karena ada 6 atom karbon berarti hex. Lalu kasih akhiran ana. Jadinya heksana.
2,3 dimetil heksana. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana kalau yang diketahui adalah namanya, terus kita disuruh membuat rumus strukturnya? Misalnya diketahui 2,5,5 trimetil heptana. Cara membuat rumus strukturnya, kita tulis dulu rantai induknya. Dari nama ini yang menunjukkan rantai induk adalah heptana. Hep artinya 7 ya, atom karbonnya 7. Kita tulis dulu tanpa penulisan atom H ya, jadi atom C-nya saja dulu yang kita tulis sebanyak 7. Kemudian kita beri nomor, terserah mau mulai dari kiri atau dari kanan. Lalu kita tentukan cabangnya di nomor berapa saja. Kita lihat, nomor cabangnya adalah nomor 2, berarti di nomor 2 ada cabang ya. Kemudian di nomor 5, dan di nomor 5 lagi, berarti di nomor 5 ada 2 cabang. Kita tulis cabangnya trimetil, berarti dari ketiga cabang ini semuanya adalah metil. Berarti kalau metil CH3. Oke, langkah yang terakhir, kita tambahkan atau kita sesuaikan jumlah atom H-nya. Oke, pada atom C yang pertama, ikatannya hanya ada 1, berarti butuh 3 ikatan lagi. Kita tambahkan H3. C yang di nomor 2, ikatannya sudah ada 3, berarti butuh 1 H. C yang di nomor 3, ikatannya ada 2, berarti butuh 2 H. C yang di nomor 4, ikatannya ada 2, berarti butuh 2 H. C nomor 5 ikatannya sudah ada 4 ya, berarti tidak membutuhkan H lagi. C di nomor 6 ikatannya 2, butuh H2. C yang ketujuh ikatannya hanya ada 1, berarti butuh H3. Oke, selesai. Jelas ya? Sekarang kita lanjut. Misal diketahui rumus struktur seperti ini. Ini golongan apa? Ya, ini adalah golongan alkena. Jadi kita sekarang akan membahas tentang tata nama senyawa alkena. Kenapa ini golongan alkena? Karena memiliki satu ikatan rangkap 2. Tata nama senyawa alkena hampir sama dengan tata nama senyawa alkana. Jadi kita tentukan dulu rantai induknya. Rantai induk pada alkena itu harus memiliki ikatan rangkap 2. Kita hitung dari kiri, 1, 2, 3. 1, 2, 3, berarti boleh lurus ke kanan, boleh ke atas. Sama saja ya, karena jumlah atom C-nya sama yaitu 3. Tapi kita tidak boleh mulainya dari kanan ke atas. Kenapa? Karena kalau kita mulai dari atom karbon kanan lalu ke atas, tidak memiliki ikatan rangkap 2, jadi tidak boleh. Lanjut langkah yang kedua, beri nomor rantai induknya. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti ini sudah jelas ya, kita mulainya dari kiri. 1, 2, 3. Selanjutnya kita tulis namanya. Urutannya adalah tulis nomor cabang, berarti 2. Kemudian nama cabang, cabangnya adalah CH3, berarti namanya adalah metil. Kemudian tulis nomor rangkap 2-nya. Rangkap 2-nya terletak di antara atom karbon nomor 1 dan 2. Kita ambil nomor terkecil, berarti nomor 1. Kemudian nama rantai induknya ada 3. Berarti namanya adalah prop. Tinggal kasih akhiran ena karena dia adalah golongan alkena. Jadinya propena. Berarti 2 metil 1 propena. Oke, kita lanjut. Kita ikuti langkah-langkah sebelumnya tadi ya, yaitu tentukan rantai induknya dulu. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Kita coba yang lurus dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ke atas lebih panjang. Kita pilih yang ke atas ya. Kemudian langkah kedua kita beri nomor. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Kita coba dari bawah, 1, 2, ikatan rangkapnya terletak di atom C nomor 2. Kemudian kita coba dari atas, 1, 2, 3, ikatan rangkap 2-nya terletak di atom C nomor 3. Berarti kita mulainya dari kiri ya. 1, 2,
3, 4, 5. Selanjutnya kita beri nama, ingat urutannya, tulis nomor cabang, cabang terletak di nomor 2 dan di nomor 3. Karena cabangnya sama-sama metil, maka penulisannya kita gunakan kata dimetil. Jadi, di nomor 2, di nomor 3 ada dimetil. Kemudian, urutan selanjutnya adalah posisi ikatan rangkap duanya. Terletak di antara nomor 2 dan nomor 3. Kita pilih nomor terkecil berarti nomor 2. Lalu, nama rantai induknya. Karena atom C-nya ada 5, berarti namanya adalah pen. Tinggal dikasih akhiran ena. Jadinya pentena. Sekarang kita balik ya. Namanya yang diketahui, terus kita disuruh membuat rumus strukturnya. Contohnya adalah, apakah rumus struktur dari 3 isopropil 1 pentena? Caranya, tulis dulu rantai induknya. Rantai induknya itu ditulis atau dilihat dari pentena ya. Berarti ada 5 atom karbon. Kita tulis tanpa atom hanya dulu ya, jadi atom C-nya saja. Kemudian kita beri nomor, terserah mau dari kiri atau dari kanan. Kita buat dari kiri saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuaikan nomor cabang, ingat cabangnya terletak di nomor 3. 3 isopropil, berarti di nomor 3. Nama cabangnya adalah isopropil. Ingat, di penjelasan kakak sebelumnya ada nama-nama cabang kan? Kita lihat bentuk isopropil. Bentuknya seperti ini ya. Atom C-nya ada 3. 1, 2, 3. Lalu kita sesuaikan posisi ikatan rangkapnya. Pada nama, posisi ikatan rangkapnya adalah di nomor 1. Jadi, ikatan rangkapnya di antara atom C nomor 1 dengan nomor 2. Jelas ya? Terakhir baru kita sesuaikan jumlah atom H-nya. Pada atom C pertama memiliki 2 ikatan, berarti butuh 2 H lagi. Atom C yang kedua ada 3 ikatan, jadinya butuh 1 H. Pada atom C yang ketiga butuh 1 H karena ikatannya sudah ada 3. Atom C keempat, ikatannya ada 2, berarti butuh 2 H lagi. Atom C yang kelima, ada 1 ikatan, berarti butuh 3 H lagi. Jelas ya adik-adik? Sekarang kita lanjut ke tata nama alkuna. Misal diketahui rumus struktur seperti ini. Ini adalah golongan alkuna ya, karena memiliki ikatan rangkap 3. Tata nama alkuna itu sama persis dengan tata nama senyawa alkena. Bedanya, pada alkuna nanti ujung namanya adalah una, sedangkan alkena ujung namanya adalah ena. Langkah yang pertama, tentukan dulu rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 3. Kita coba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba yang ke bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata yang ke bawah itu lebih panjang, berarti rantai induknya adalah rantai karbon yang mengarah ke bawah. Kita beri nomor pada rantai induknya. Sekali lagi diingat, penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Berarti kita mulai dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah selanjutnya baru kita beri nama, urutannya tulis nomor cabang. Cabangnya terletak di nomor 5. Kemudian tulis nama cabang, cabangnya adalah metil. Lanjut tulis nomor posisi ikatan rangkap 3-nya. Rangkap 3-nya terletak di antara atom C nomor 2 dan nomor 3. Berarti kita pilih nomor yang kecil yaitu 2. Lalu tulis nama rantai induknya. Karena rantai induknya mengandung 7 atom karbon, berarti hep, kasih akhiran una, jadinya heptuna. Kita coba soal yang lain ya. Misal diketahui rumus struktur seperti ini. Kita tentukan rantai induknya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti terserah ya, boleh pilih yang lurus atau yang mengarah ke bawah. Kita pilih yang lurus saja. Lalu kita beri nomor, penomoran dimulai dari atom karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Berarti kita mulainya dari kiri, 1, 2, 3, 4.
Tinggal tulis namanya, urutannya diingat, tulis nomor cabang, cabangnya terletak di nomor 3, berarti 3. Nama cabangnya adalah metil. Kemudian nomor posisi ikatan rangkap 3-nya adalah 1. Kita ambil nomor yang terkecil ya, karena terletak di antara 1 dan 2. Kemudian nama rantai induknya mengandung 4 atom karbon, berarti but. Tinggal kasih akhiran una, jadinya butuna. Jadi namanya adalah 3-metil 1-butuna. Oke, kita coba soal yang terakhir, yaitu membuat rumus struktur jika diketahui nama senyawanya. Misal kita ingin membuat rumus struktur dari senyawa 4,5 dimetil 2 heksuna. Caranya sama persis dengan alkena. Kita tentukan dulu atau buat dulu rantai induknya. Rantai induk diambil dari akhir nama, yaitu heksuna. Heks berarti ada 6 atom karbon. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian langkah berikutnya kita beri nomor. Kita mulai dari kiri saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuaikan posisi cabangnya. Cabangnya ada di nomor 4 dan ada di nomor 5. Di nomor 4 cabangnya adalah metil. Di nomor 5 cabangnya juga metil. Berarti CH3, CH3. Lanjut kita sesuaikan posisi ikatan rangkap 3-nya. Rangkap 3-nya berada di atom karbon nomor 2, berarti di antara 2 dan 3. Terakhir baru kita sesuaikan jumlah atom H-nya. Pada atom C yang pertama memiliki 1 ikatan, maka butuh 3 atom H lagi. C di nomor 2 sudah memiliki 4 ikatan. 1, 2, 3, 4 berarti tidak perlu H lagi. C yang ketiga juga sudah memiliki 4 ikatan, tidak perlu H. Di C yang keempat memiliki 1, 2, 3 ikatan berarti butuh 1 H lagi. Di C yang kelima sudah memiliki ikatan berarti butuh 1 H. Dan C yang keenam hanya ada 1 ikatan berarti butuh 3 H. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.